Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan pembelajaran tematik hari ini ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ya, siapkan bukunya. Ayo menyimak. Menurut isinya, pantun terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang berbuat baik. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung kelucuan untuk menghibur. Pantun teka-teki adalah pantun yang mengajak pembaca untuk menebak isi pantun. Agar dapat bisa membedakan jenis pantun, kita perhatikan dengan seksama isi pesan dan amanah dalam pantun tersebut. Perhatikan contoh. Pantun nasihat. Naik delman ke Yogyakarta, keliling kota di pagi hari. Kalau ingin jadi juara, belajar setiap hari. Ya, jadi amanat pantun tersebut adalah kalau ingin jadi juara atau kalau ingin pintar, belajarnya setiap hari. Ya, yang kedua adalah pantun jenaka. Limo puru di tepi rawa, buah dipetik sebelum masak. Sakit perut sebab tertawa melihat kucing duduk berbedak. Nah, orang mendengarkan pantun tersebut maka terlihat lucu karena apa? Masa kucing berbedak yang memakai bedak. Oke, yang selanjutnya adalah pantun teka-teki. Anak-anak bermain kartu. Kartu ditumpuk satu persatu. Badannya kurus, bermata satu, ekornya tajam. Apakah itu? Makan nasi uduk waktu pagi, ditambah kerupuk, lezat rasanya. Hewan ini bertanduk di kaki. Coba tebak siapa dia. Ya, jadi dengan mendengarkan pantun tersebut, orang akan berpikir apa yang dibicarakan atau apa ya maknanya. Ya, jadi apa maknanya pantun tersebut? Ya, ayam jantan sedang berkokok. Ya, dalam membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Selain itu, di dalam pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Perhatikan pantun berikut. Siang-siang makan buah dongdong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar ya. Jadi amanat pantun di atas adalah dengan gotong royong maka pekerjaan akan cepat selesai. Sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu pun sebaliknya memperlihatkan hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi. Yang pertama, faktor ekonomi. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah faktor politik. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu atau pemilihan RT, RW, atau kepala desa. Yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Interaksi sosial ini didorong faktor budaya berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan seni. Yang keempat adalah faktor moral. Kepribadian akan merendahkan nilai moral di masyarakat, mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral. Masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak dan kewajiban dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda namun saling berkaitan. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak milik seseorang. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan seorang sebagai warga. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Contoh hak di masyarakat itu
mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, mengembangkan kebudayaan daerah. Contoh kewajiban di masyarakat: yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Contoh tanggung jawab: mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, menghargai hasil diskusi warga, membuang sampah di tempat sampah, melaksanakan ronda malam, dan mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui interaksi dengan masyarakat dari daerah lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Yang kedua, perbedaan kondisi kependudukan. Kondisi kependudukan mempengaruhi ketimbangan pembangunan antara wilayah karena memenuhi tingkat kebutuhan produktivitas kerja. Yang keempat adalah persebaran kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi harus merata pula. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, perhatikan gambar halaman 109. Disediakan 6 buah gambar. Kalian tentukan hak dan mana kewajiban, beri pula penjelasannya. Ya, di halaman berikutnya, yaitu halaman 110. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga, sekarang tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.